Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kali ini kita akan bahas topik tentang implementasi Golang menggunakan embedded. Perlu kita ketahui bahwa embedded package ini baru eh, dirilis di versi ke 1.16. Ini adalah fitur baru dari Golang tersebut, yaitu dengan nama embedded package. Fitur ini yaitu untuk mempermudah membuka file saat compile secara otomatis gitu. Sehingga nanti filenya itu akan dimasukkan ke dalam binary-nya, lalu nantinya bisa langsung dibaca oleh variabel gitu. Didefinisikan oleh kita. Nah, kita juga bisa melakukan embedded file ini ke dalam variabel dengan cara import gitu. Melakukan import package terlebih dahulu menggunakan tag go embed, lalu nanti akan masuk ke dalam suatu variabel yang udah kita define. Oke, langsung saja kita coba. Misalkan kita punya nama filenya version.txt, terus kita punya package, lalu kita misalkan ingin baca file tersebut menggunakan langsung dimasukkan ke dalam package, maka kita buat go embed version.txt, lalu kita buat version string. Nah, setelah itu buat functionnya, function main, misalkan fmt print learn version. Nah, di sini akan terlihat bahwa perlu diimport. Makanya nanti berarti perlu ditambahkan embed di sini. Import embed. Nah, sudah terbaca. Kalau udah terbaca, kita coba go run main. Nah, akan terlihat bahwa file tersebut dibaca langsung dan dimasukkan ke dalam variabel. Nah, ada juga cara misalkan melakukan embed file ke dalam byte. Misalkan version byte. Gini, misalkan byte. Biasanya kalau byte apa file CSV, file foto, nah itu juga bisa di-embed. Tapi kalau ini kita contohkan misalkan txt tapi dalam bentuk byte. Nah, setelah itu kita baca write file misalkan dari new version.txt dari version byte, lalu mode per. Nah, kalau error kita akan balikin panic error. Nah, berarti nanti ini akan dibuatkan file baru menjadi new file. Kalau kita jalankan, nah file barunya akan kebuat gitu. Selanjutnya, si version embed ini dia juga bisa melakukan embed multiple file. Misalnya di sini kita punya folder ada ABC. Nah, ABC misalkan A terus BBB terus CCC. Nah, ini kita akan baca. Misal kita hapus terlebih dahulu yang tadi. Misalkan kita ingin baca
files A, terus file B, file C, B, terus C ke dalam satu files embed fs. Nah, setelah itu kita coba baca file tersebut. Files, read file dari files a.txt, terus kita print juga jadi string misalkan. Nah, ini semua filenya bisa dibaca dari B, terus C, terus filenya B dan C, lalu variabelnya pun B dan C. Oke, kita jalankan. Nah, akan membaca A, B, C, D. Selanjutnya ada lagi si embed ini, selain satu persatu gitu ya dibaca, kita juga bisa membuat fetch matcher, yang itu kita bisa membaca multiple file yang kita inginkan, file yang akan kita inginkan. Nah, dengan menggunakan multiple fetcher ini, oke, kita coba misalkan kayak gini, kita punya file di sini banyak, kita tambahin bintang. Nah, tinggal pakai pad. Nah, di sininya. Lalu kita baca terlebih dahulu si pad file read directory-nya. Nah, setelah itu kita ambil semua datanya, semua file di dalam directory tersebut. Range dir oh ya, ini begini. Lalu di sini kita perlu cek juga if bukan entry point itu bukan directory. Kalau bukan directory berarti kita baca, kita print namanya. Kita print namanya entry name. Lalu kita ambil juga konten di dalam file tersebut. Add read files, terus namanya, entry name. Lalu kita keluarkan, dicetak ya. Misalkan cetaknya dibuat string content. Nah, kita coba jalankan. Nah, akan terlihat file A kontennya AAA, file B kontennya BBB, file C kontennya CCC. Ini adalah multiple file. Langsung dibaca dalam satu variabel patch. Begitu. Jadi kesimpulannya, embedded ini bisa teman-teman gunakan untuk membaca file yang langsung disimpan ke dalam satu variabel, tapi secara permanen gitu. Secara permanen data itu akan dibaca gitu dan disimpan ke dalam binary. Nah, itu kekurangannya dari embedded, yaitu si file yang dibaca itu akan dimasukkan ke dalam binary-nya. Sehingga ketika kita compile, kita build service kita misalkan atau aplikasi kita, nanti binary-nya tuh akan gemuk gitu, akan besar kapasitasnya. Karena apa? Karena file-file yang kita embed itu akan masuk ke dalam satu binary tersebut, sehingga mengakibatkan gemuknya si binary-nya. Maka perlu diperhatikan mana saja yang perlu ditambahkan atau di-embed ke dalam binary si service-nya, dan mana yang perlu cuman dibaca doang gitu. Jadi nggak perlu kita tambahkan atau kita menggunakan embed file ini untuk kebutuhan data-data yang lebih besar lagi. Oke, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman juga paham bagaimana
cara mengimplementasikan dari Mbit. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di video ini di bawah, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Santekno, dan jangan lupa baca-baca juga di blog santekno.com, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.